Tapi leher. Mending kita berantem. Mending kita berantem sekarang. Maaf, Mas. Maaf. Mending kita yang Maaf, berantem. saya lupa. Bisa nggak kalau bayan aja? Oke, sini dulu, oke. Apa kabar? Baik. Iko, apa kabar? Baik. Tepuk tangan dulu dong untuk mereka berdua. Karena malam ini kita akan membahas tentang film Indonesia yang sedang fenomenal sekali. Sampai di luar negeri, sampai di Amerika. Box office juga ya katanya ya. Amin. Sampai box office juga yang judulnya adalah The Raid. Bukan lo. Ini teh The Raid Raid, bukan Raib. Swat. Salah. Swat. Apa? Apa SWAT? Suatu hari nanti. Oke. Saya sudah nonton filmnya. Waktu itu Eko datang ke sini, saya belum nonton filmnya, tapi sekarang mulai. Belum mulai. belum mulai. Dulu dia promo doang, tapi sekarang saya udah nonton filmnya ya. Saya berkomentar ya. Boleh Siap. dong. Boleh, Mas. Untuk film Indonesia, itu film luar biasa sekali. Bagus ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya belum pernah melihat film Indonesia yang sebagus ini. Amin, makasih Mas. Cuma, ada cuma ini. Cuma sih. Ini. Gua nonton tuh film ya. Dari suka ya. Lihat tampang lu berdua ya. Sampai lu mati tuh. Nonton, berantem. Sampai capek ngeliatin orang berantem. Apa nggak bisa baik kan? Emang nggak capek berantem terus gitu?
Capek suruh nyokap sih, makanya suruh baik kan kemarin. Nah itu dia. Oke, tapi kita akan bahas lebih detail tentang pribadinya. Iko dulu ya. Iko, Ya. Anda itu kan katanya dulu cita-cita pemain bola. Iya betul. Terus pernah jadi supir truk. Bukan truk sih, driver operasional Operasional apa? di telekomunikasi. Mobilnya mobil apa? Mobil biasa, bukan mobil truk, mobil kayak. Oh, nggak, tapi bukan mobil pernah besar. jadi supir? Iya, 2 tahun. 2 tahun jadi supir, benar-benar jadi supir? Iya betul. Dari supir terus sampai juara pencak silat. Iya. Kenapa lu? Belum. Kenapa dari supir terus jualan dari supir terus jadi pencak silat? Kenapa? Emang dari kecil saya udah atlet silat dan bola, tapi Tapi lebih menyenangi pekerjaan supir. itu sebetulnya sih karena ya ingin mencari pekerjaan tetap aja Mas gitu. Mau istilahnya dapur ngebul juga bisa bayar listrik gitu loh. Oh, gajinya berapa waktu jadi supir? Ya lumayan buat bayar listrik. Lumayan, tapi habis ya. Habis. Pokoknya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pokoknya listrik tetap bayar ya. Yang penting itu. Tapi akhirnya jadi atlet pencak silat. Ya. Terus pertandingan keluar negeri segala? Sebetulnya sih atlet pas juara tahun 2005, saya masuk driver ke telekomunikasi perusahaan telekomunikasi tahun 2006 sampai tahun 2008. Tahun 2005 2003 saya menjuari salah satu kategori tunggal dewasa di Jambore. Jalannya di situ dari situlah dan diundang untuk jadi perform untuk salah satu tim inti untuk kita demonstrasi ke salah satu mancanegara. Gitu. Punya ini nggak, prestasi nggak di pencak silatnya? Ya ada. Apa itu? Itu yang tahun 2005 saya Jambore itu. kejuaraan tingkat nasional. Saya mewakili DKI kejuaraan Panasonic waktu itu. Terus penampilan terbaik kategori tunggal dewasa. Oke. Lalu kok bisa jadi bintang film? Itu garis tangan Mas Dedi. Garis tangan. Terus kalau Joe sendiri, Ya, Anda tuh bukan pemain film sebenarnya? saya dari 2007 emang pernah main film 2 kali. Tapi 2 kali, untuk apa film itu? action. Film action? Film pertama saya Karma judulnya, yang kedua Rasa. Oke. Yang ini yang film action martial art baru ini yang pertama. Biasanya bukan martial art? Biasanya drama, ada Drama, ya. oke. Tapi Anda itu atlet judo. Siap. Atlet judo, prestasinya apa? Saya di timnas itu dari 97 sampai 2009 kemarin, 12 tahun, terus juara PON 2008, juara nasional ya range tahun 97 sampai 2009, dan juara SEA Games 2007. Ya gitu. Luar biasa ya. Selain Anda main film, berantem dan sebagainya, Anda itu jualan di Tanah Abang katanya. Ya, saya sama istri adalah bisnis kecil-kecilan. Apa itu? Fashion groceries di fashion groceries ya, baju. Jadi baju ya, di Tanah Abang. Di Tanah Abang dan ada di Pasar Pagi juga. Oh, Ada cabang di Pasar Pagi. ada cabang-cabang seperti itu. Saya mau tahu kalau juara judo tuh kalau Iko waktu itu udah lawan saya waktu itu dia. Waktu itu Iko lawan saya, wah labakan. Coba kamu sini dong. Kalau juara judo kan banting kan harus megang ini kan. Bisa. Bisa banting orang. Buak jatuh bisa. Bisa, yakin? Bisa. No. Gimana kalau banting orang? Harus jarak dekat. Jarak dekat nggak apa-apa. Jarak saya dekat. bantu. Saya bantu. Lu lihat uratnya kan? Itu no. Itu biasanya udah itu no. Ini lihat uratnya. Ini bukan juara judo, ini kuli nih. Cuma itu urat gitu. Pelan-pelan ya mas. Pelan-pelan mana bisa? Ya lebih kayak misalkan dipukul, ngelak. Oh, lu pukul dulu. Pukul. Set. Nah, terus Ngambil jaraknya harus dekat. iya. Terima kasih Nu ya. Sama-sama, Mas. Tapi tenang. Oh baik tuh, baik. Belum ada kan lu dibanting. Tenang. Masih ada 4 orang lagi dari film The Raid. Oke.
Dan katanya Anda sebelum memainkan film tersebut, Anda juga dilatih secara militer, betul ya? Siap, Mas Edi. Ya, kita akan lihat bagaimana pelatihan mereka secara militer. Pas kita pertama sampai pun istirahat, kita belum sempat istirahat, sampai kita langsung ganti pakaian, ganti baju sama celana training supaya kita buat latihan lari pagi segala macam. Tidur 30 menit itu pun kurang cukup buat kita. Cara ngebangunin pun beda, itu dengan senapan. Kalau begini, main begitu, lo Kita waktu itu belajar skibi. Jadi ada beberapa teknik penyerbuan ke dalam gedung, beregu, tapi ada aturan-aturan beberapa tempat kita naik tapi di situ ada yang dijaga. Kalau 7 orang ya, satu, 4 orang sana. Ada beberapa attitude yang kita dapat di situ. Oh ternyata nggak sembarangan kita bawa senapan ataupun dengan senapan yang kosong. Misalnya ada beberapa kita cara nembak senapan, laras panjang, laras pendek, dan melempar granat. Itu pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Jadi itu benar-benar pelatihan militer dengan senjata benar ya? Ya, Oke, berapa lama itu latihannya? kita latihan satu minggu. Satu minggu. Apa full. aja yang dilatih? Kita latihan ada PBB, cara memegang senjata, attitude untuk membawa senjata, terus cara bongkar pasang senjata dan skibi untuk memasuki gedung untuk Yang paling sulit apa? pastinya sih skibi, soalnya banyak beda gedung, beda lagi kita Skibi itu skibi yang kita pas masuk masuk ke dalam penyerangannya, gedung, penyerbuannya menyisir itu. gedung lah Iya, intinya betul. ya. Ada yang luka nggak di latihan itu? Di latihan lebih ke keletihan otot aja sih karena kita jadi sana masuk sudah jadi siswanya mereka. Kita dilatih latihan fisik lari, terus dibangunin pakai senjata beneran, lebih ke treatment pressure supaya kita akrab ntar pas syuting bahwa keadaan perang itu seperti apa. Jadi treatment seperti itu yang mereka Jadi kasih supaya setiap hari. in ke karakternya, karakternya dan, masuk. dan benar-benar tahu ya perangnya sebenarnya. Jadi ditembakin seperti pakai apa ya? peluru hampa tapi kan suaranya sama dari segala penjuru dan reaksinya seperti apa, nggak boleh panik. Jadi hal-hal itu yang membantu kita untuk syuting The Raid. Jadi kita terbiasa, jadi nggak kocar-kacir seperti itu. Oke, luar biasa. Masih banyak yang bisa kita bahas dari film The Raid ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi dia nih bukan hanya jahat tapi ngeselin ya. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di Trans 7 bersama Deddy Kombusher dan teman-temannya Abdi Karya. Selamat bersenang-senang. Oke, apa kabar? Oke, apa kabar luar biasa ini. Mafia yang di The Raid ini. Jadi ini adalah karakter penjahatnya. Karakter penjahatnya ya. Kepala mafia atau bilangnya apa itu? Apa ya? Kepalanya Bung Dedi. Pak Yayan adalah yang susah mati waktu itu ya. Oh iya, nggak pernah kalah. saya orang terbaiknya di film ini, Pak. Iya. Orang terbaik. kenapa? Ya saya orang terbaiknya beliau. Oh, orang terbaiknya. Betul. Mohon maaf ya, Mas. Kenapa? Mas? Rambut. Oke, Anda adalah kakaknya dari Kakaknya. Rama di film tersebut. Oke. Dan Anda semuanya ini penjahat ceritanya. Iya. Oke. Kenapa Bang Ray mau menerima film ini? Kan jadi penjahat. Karena aktor itu ya diciptakan Tuhan untuk mensosialisasikan gagasan-gagasan apa saja.
melalui tubuhnya, jiwanya, pikirannya, matanya dan segala macam. Dan gagasan itu apakah gagasan Bung Dedi, gagasan pemerintah, gagasan malaikat, bahkan gagasan setan sekalipun. Agar supaya kita tahu mana sebenarnya orang yang baik dan tidak. Kalau tidak ada itu, hidup itu tidak diberikan PR seperti sekarang ini. Oke. Terus Mas Yayan. Ya. Oke. Anda di sini jadi penjahat yang susah sekali dikalahkan. Apa itu karena Anda punya rambut? Saya balik. jadi nggak enak gitu Mas. Soalnya saya melihat yang nggak punya rambut aja sakti gitu. Katanya Pak Yayan ini adalah apa? Gurunya, guru fightingnya. Oh, kenapa kok akhirnya dipilih Pak Yayan sebagai apa namanya aktor di sana gitu? Ya barangkali karena kehidupan sehari-harinya itu saya terlalu baik gitu. Bisa nggak memerankan tokoh yang jahat gitu. Sama dong. Tapi tampang Anda nggak ada baik-baiknya masalahnya. Tergantung, hanya orang baik yang bisa melihat saya baik. Jadi dia ini bukan hanya jahat tapi ngeselin ya. Tapi Anda sebelum main film ini Anda sebenarnya pekerjaannya apa? Saya hanya sebagai guru pencaksilat di Guru pencaksilat. Guru pencaksilat Oke, guru pencaksilat di perguruan PSDD Indonesia dan juga ngajar beberapa teknik-teknik bela diri praktis untuk seperti teknik-teknik bela diri untuk perempuan. Kemudian juga mengajar tentang teknik pernapasan. teknik pernafasan. Untuk kebugaran. Oke. Kalau nggak diajarin itu mereka nggak bisa napas. Sebetulnya bisa, cuman kadang-kadang lupa. Doni sendiri gimana? Awalnya apa? Awalnya saya dari programmer justru. Programmer komputer? Iya. Nah, terus kok bisa main film The Raid? Itu awalnya dulu nggak sengaja sih. Lagi nemenin temen. Temen gitu. casting, ya ikut-ikutan. Tapi bela dirinya memang bela diri praktis sih saya. Bela diri yang simpel gitu. Yang kalau Anda waktu di film pakai stuntman atau sendiri? Ada beberapa bagian yang ekstrim, yang jatuh-jatuhan gitu, yang parah lah gitu. Oh gitu. Kalau Iko pakai stuntman juga? Semuanya stuntman sih mas. Semua pakai stuntman? Semuanya stuntman. Maksudnya? Pas adegan drama aja saya gitu. Oh gitu. Emang ada adegan dramanya? Iko? Nggak ada. Nggak, jadi semua karena kita sama PN buat semua koreo fight-nya. Jadi mungkin udah terbiasa sama gerak tubuh kita, udah satu badan, jadinya enak gitu. Jadi kalau buat dikerat ke kayaknya kurang puas gitu sama dengan PN juga gitu. Oke. Kalau Joe? Ya kalau kebetulan kan pas adegan saya itu ada adegan yang dibanting gitu, dan saya kan sudah 10 tahun dibanting-banting jadi ya harus saya sendiri jadi karena udah biasa sih. Oh gitu. Enak banget tuh ya? Ya bagi-bagilah biar adil gitu. Kita lihat dulu ini katanya ada yang ketonjok beneran pada saat latihan sama Pak Yayan ya, bener? Oh, drama. Kita lihat coba. Tadi pada saat di slow motion lucu ya. Dia buah begitu kan buah. Bung Dedi itu kan baikan tuh. Kenapa? Baikan kan? Abis itu baikan. Sportivitasnya tinggi di silat itu. Benar. Ya soalnya kalau nggak baikan juga ngeri sama dia. Pukul lagi mending gue baikan. Tapi berapa banyak kecelakaan yang terjadi di film itu? Kita sih nggak menganggap itu sebuah kecelakaan ya. Kita anggap bahwa kita main air kecipratan wajar. Main air kecipratan. Dan karena pada dasarnya kawan-kawan kita adalah kawan-kawan yang datang dari berbagai macam bela diri.
Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah punya jiwa besar sebagaimana orang-orang bela diri. Jadi saat kita latihan, dari mulai latihan sampai syuting ya, kita udah komit bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul karena memang itu profesionalisme kita. Jadi kalaupun ada yang kena, itu hanya nggak sengaja, walaupun banyakan nggak sengajanya ya Mas. Jadi kita enjoy aja gitu. Anda sadar nggak kalau Anda tuh sekarang terkenal sekali apa di Twitter segala, Anda lebih terkenal loh dibandingin Iko. Aduh, terima kasih. Sebenarnya yang terkenal Trending bukan topik saya. dia sekarang. Trending Trending topik topik loh, Mad Dog, ya kan? Itu yang terkenal bukan Yaya. Nah, iya, tapi karakter Anda ternyata lebih paling terkenal di sana. Ya, terima kasih karena itu berkat dukungan penonton semua. Coba kita lihat. Indonesian Trends. Mad Dog. Anda pada saat terima main film itu nggak mikir bakal jadi seperti ini kan? Enggak sama sekali. Terkenal sekali nggak mikir ya? Enggak. Memang nggak pernah mikir. Ya cuman beda pola pikir aja orang. Pola pikir ya. Oke, tapi pertanyaan saya nih, saya nanya sama yang lain. Kenapa mungkin Om Ray, kenapa bisa disukain karakter si Mad Dog ini? Karena dia main dengan sungguh-sungguh ya. Dia bermain dengan seluruh jiwa raganya, itu yang membuat orang auranya itu tembus ke penonton. Pukulannya, kakinya penuh dengan tenaga gitu. Yang pendek itu tapi kakinya bisa sampai di atas. Itu luar biasa dan juga yang penting nih orangnya ini rendah hati. Ya. Oh enggak, kayaknya enggak deh tadi. Dia datang awal udah rese. Ada saingannya soal ini soalnya. Oh, jadi ada pemicunya ya, ada pemicunya ya. Lain gara-gara rambut, maaf nih Mas. Mana tetap di hitam putih. Tapi dia bisa ngikuti kemanapun kita mau. Apa kabar, Pak? Aja, Pak. Nuno, kan lu tadi pakai pakaian SWAT. Ya. Apa Anda tuh penegak keadilan atau? Korban dia kayaknya. Saya tukang parkir sebenarnya. Masa Anda tadi melawan Joe, kan Joe juga SWAT juga. Kan latihan, Mas. Latihan. Praktis. Untuk Make melawan better. siapa sebenarnya? Kalau ada orang jahat gitu, Mas. Oh, ada orang. Kalau doang. Iya ada tapi beneran ada. Pura-puranya aja. Iya tapi ada beneran. Oke. Lu belain gua dong. Oke. Ya Suka Yang nyantet mana, lagi. Mas, orangnya, Mas? ini, Mas, yang mana, Mas? ini no. Ini lo. Itu. Mate lu kayaknya nggak enak banget ya. Tuh. Rambutnya aja kalah panjangnya, Mas. Rambut lagi. Siapa ya? Ini Mad Dog nih. Iya yang rese itu di film. Oh, coba Sebelahnya Mad Cat. Mad Dog, hot dog. coba SWAT lawan Mad Dog. Ajarin Mas gimana Mas? Sebenarnya kalau di silat itu nggak membunuh. Nggak membunuh. Nggak membunuh, tapi bagaimana melumpuhkan lawan kalau bisa tanpa menyakiti. Oh, Cie. kalau bisa sampai lumpuh seumur hidup coba gimana? Jadi misalkan diperlakukan pukulan, kita lakukan. Ini Wih, menghindar udah nggak kena nih, Mas. dipegang aja, lembut. Pegang, lembut. Kemudian Kalau ngadep sini bisa nggak biar kelihatan? Nah, Oh, bisa, pukulnya bisa. pakai kiri. apa sih yang nggak bisa? Pakai kiri. Nah, Oh iya, bener. Iya benar. kita cukup menghindar. Nah, Nah, pegang. diterima. Hah? Ininya diambil. Apa nih yang diambil? Nah, kena sendiri. Ini udah aman. Oh iya. Dan itu nggak sakit. Tapi dia bisa ngikuti kemanapun kita mau. Nah, Apa kabar, Pak? Aja, Pak. ini aslinya berharga banget tuh. Pelan. Nah. Anda pukul dong pakai ini. Nah, sat. Sampai Oh, nggak bisa karena dikunci. Jadi di silat itu gerakannya lembut. Bahkan gerakan yang ekstrim, yang keras, yang kasar, yang sadis pun dengan seni yang ada di silat bisa kita tampilkan dengan indah. Oh, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa.
Tapi saya ingin mengucapkan selamat karena filmnya ternyata sukses ya. Di Terima kasih. mana-mana bukan hanya skala Indonesia tapi internasional juga dan kayaknya jarang sekali untuk film Indonesia bisa mencapai kesuksesan seperti ini ya. Amin. Saya sih senang sekali karena biasanya saya selalu ngomong di Indonesia itu yang laku cuma film hantu dengan film porno gitu biasanya. Belakangan film hantu dengan pemain porno kan. Tapi sekarang bisa ada film action dan bisa sukses. Luar biasa. Saya akan mengundang, ini adalah produsernya ya, dari film The Raid, ini adalah Aryo Sagantoro. Baik. Oke, Anda bisa berantem juga? Bisa. Bisa. No. Ini bisa berantem. Ini produsernya. Terima kasih Pak Aryo, silakan duduk di mana? Ini kita juga akan rilis komik The Raid. Oh, ada komiknya sekarang. Ada komiknya The Raid. Ini berantemnya gimana nih kalau di komik? Seru pasti, sama serunya. Sama serunya. Oke. Ini dijual di? Kita akan launching 14 April buat umum. Jadi ini mungkin baru pertama juga di Indonesia film yang bisa rilis berbarengan dengan komiknya. Film bisa rilis barengan dengan komiknya. Oke, luar biasa. Jadi Anda pertama kali membuat film ini terbayang tidak kalau film ini akan menjadi sebuah sukses di masyarakat? Sama sekali nggak terbayang, ini pencapaian kita sekarang di minggu kedua sudah bisa menembus 1,2 juta penonton Indonesia. Di Amerika, film ini adalah film yang jadi catatan sejarah baru industri film Indonesia, bisa rilis bareng di Indonesia, Amerika, Kanada, dan Australia. Di Amerika sendiri setelah weekend ketiga kemarin berhasil tembus di peringkat 11. Peringkat 11? Peringkat 11. Luar biasa itu achievement. Boleh tepuk tangan kalau sekarang. Kita akan lihat dulu di box office ya. Box office Amerika peringkat ke-11 nih, coba lihat. Luar biasa, tapi boleh saya tanya, apa sih yang membuat film ini bisa menjadi sukses sebenarnya? Kan Anda mengatakan Anda bahkan tidak terpikirkan bahkan seperti ini. Betul. Mungkin ini satu-satunya film yang mengambil tema silat, dan silat menurut pasar internasional yang kita dengar dari banyak kritikus sangat eksotik buat mereka. Juga bagaimana cara penggarapan kita dari sisi sinematografi, koreografi, mereka belum pernah lihat di film sebelumnya seperti ini, begitu natural. Kita buat tidak ada yang dengan pukulan terus mental jauh misalnya, atau banyak ikut campur dari sisi efek komputer, tapi semuanya real kita lakukan, full body contact. Juga ketegangan yang dibangun dari awal film hingga akhir seperti roller coaster, semakin cepat memacu adrenalin, itu mungkin kelebihan. Oke. Terus gimana caranya kok bisa tiba-tiba masuk ke Sony Film itu? Ketika kita syuting di bulan Maret 2011, kita bikin kompilasi sekitar 5-7 menit adegan fight yang kita buat. Jadi syuting masih berlangsung selama 3 bulan ke depan. Kita kirim itu ke salah satu sales representatif kita di luar, agen sales kita. Dari situ kita dapat link, dibantu oleh XYZ Film juga yang base-nya di Los Angeles. Dia yang bantu kita untuk mempromosikan film ini ke para distributor besar. Sony Pictures ngelihat itu di Cannes Film Festival kalau nggak salah. Kemudian ngelihat durasi 7 menit itu dan dia tertarik, kita kirim sinopsis, ternyata suka dan dia langsung pengen beli hak edarnya. Berikut juga langsung nawarin pembuatan scoring musik oleh Mike Shinoda dari Linkin Park. Jadi ini intinya adalah semuanya serba faktor-faktor yang menjadi satu ya. Betul, karena film kan pekerjaan kolektif, kita nggak mungkin fight sendirian, begitu banyak elemennya, banyak faktornya. Saya potong, banyak sekali mungkin orang anak-anak kecil yang nonton ya, atau ini ya, Om Roy juga ya, tengah anak-anak saja bahwa itu sebenarnya komputer. Iya, itu adegan memang dibuat hanya khusus untuk film, dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Dan adegan sadis itu adalah penggabungan antara fight, full body contact, special effect di lokasi, dan dibantu dengan CG komputer supaya semuanya terlihat betul-betul seperti aslinya. Berapa biaya pembuatan ini film?
Biaya pembuatannya kita syuting selama 3 bulan, makan biaya sekitar $1 juta sekitar saat itu. Sudah $1 juta. Sudah berapa kembalinya uangnya? Dari Amerika sudah $1,2 juta. Oh, berarti Dari sudah- penonton Indonesia 1,2 juta penonton sudah Berarti balik modal. Sudah balik lebih dari balik modal ya. Terus apa sequelnya nih? Gimana sequelnya? Sequelnya Kan jadi si Mad Dog udah mati tuh. rencananya kita mau buat trilogi. Jadi Dread ini episode 1-nya, segera kita buat sequelnya. Rencananya start pre-produksi itu setelah lebaran tahun ini dan start syuting mulai Januari. Jadi di film berikutnya ini kita mau bikin bocorannya adalah kejar-kejaran mobil yang belum pernah dibuat di sini. Yang dahsyat banget, eco fight di dalam mobil itu, tembak-tembakan dari mobil ke mobil termasuk kejar-kejaran. Oke. Lalu si karakter Mad Dog ini yang itu mati ya? Kita tunggu aja, kita lihat yang pasti. Medok sudah mati kayaknya, tapi kita lihat iblis apa yang akan muncul. Iya, nanti. bangkit dari kubur kayaknya. Bangkit dari kubur ya. Iya. Oke. Tapi kalau digantikan juga saya nggak masalah sih. Ya mana-mana Dog ini takut. Istilahnya beberapa ada gerakan Doni yang Anda diam di situ sebentar. Saya lagi baca-baca majalahnya nih. Komik ya. Ini yang mengkoreografkan adegan berantem siapa aja tuh waktu itu? saya sama Pak Yayan berdua. Berdua dengan Pak Yayan. Bisa nggak kalau diceritakan atau dikasih lihat kita bagaimana sih cara Anda membuat sebuah koreograf berantem itu seperti apa? Kadang kalau kita berdua dikasih tugas sama Gareth, jadi bentuknya itu ya apa yang kita udah pelajarin di perguruan kalau saya pribadi. Jadi semua jurus-jurus yang udah kita pelajarin, jadi ada aplikasinya gitu Mas. Ada aplikasinya tapi tetap dengan apa liukan-liukan silat kita tunjukin di situ dan dengan Pak Yayan juga kita bisa kolaborasi sama Pak Yayan juga. Bisa kita coba kita lihat? Sama siapa aja nih? Mungkin Pak Yayan? yang tadi kita tunjukin. Dari Doni di sana. Saya mau ingatkan ada adegan yang luar biasa ketika Anda berdua melawan Mad Dog kan? Iya. Nah itu gimana mengkoreografkan itu? Apa butuh pecahan beling juga? Nggak enak mas di sini mas. Gak enak ya? Saya bawa menyan mas. Yang itu yang mau Oh iya itu. Soalnya harus pakai menyan dulu ini ya mas. Jadi setiap gerakan kita tendang sekali dan Doni sekali itu kita butuh reaksi. Jadi istilahnya tendang tereng, kita nggak tunggu. Jadi ada ya. Pas tendang kita tendang, bang. Jadi ada reaksi Doni untuk kesempatan untuk menyerang gitu mas. Anda ada reaksi untuk Orang sih misalkan reaksi kita tendang, Pak Yayan ngeblok dengan Doni, pam, 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 pam. Jadi semua dua-duanya hidup. Jadi nggak nunggu. Jadi nggak nunggu truk, apalagi gitu. Jadi untuk masukin salah satu gerakan berikutnya, kita tambah dengan reaksi, dengan blokan dia, up, serap, pam, pram. Ini pam. Nah ini nunggunya ngapain dia? Ini pas nungguin, Pak Yayan nendang dan dia ngeblok. Pas dia masuk, nah seperti itu. Jadi istilahnya beberapa ada gerakan Doni yang Anda diam di situ sebentar. Berapa lama lagi? Jadi tidak boleh saling nunggu. Jadi masing-masing Doni gerakan pukul reaksi. Jadi tidak dibarengin oleh cuma gerakan aja, tapi dengan Doni mukul dengan Pak Yayan menangkis, blok dan di sana ada serang lagi, pam. Ini jadi satu-satu Oke, serang. tadi kan Anda di awal itu baru bikin koreografi atau yang di opening? Yang opening kita dadakan juga bareng. Dadakan, itu masih hafal. Boleh nggak saya lihat sekali lagi? Mungkin penonton mau lihat sekali lagi seperti apa, jadi kita bisa koreografi itu yang nanti kita coba lihat ya. Oke, coba. Ini pelannya nih ya? Pelannya. Pelannya, oke. Nah. Terus masuk ke sana.
Oke, kalau cepetnya sekarang gimana? Nah, sekarang cepetnya. Kenapa? Capek. Oke. Coba sekali lagi. Gimana tadi waktu saya lihat? Gimana caranya mengajarkan ke orang biasa yang misalnya Anda punya tantangan, Anda harus mengajarkan bela diri ini ke orang biasa untuk main film gitu. Yang penting mereka tahu bela diri dulu. Oh, no, lagi. Piano diri. Yang penting lu tahu diri katanya. Yang sulit itu adalah menerapkan karakter, Mas. Oh, karakter. Oke, saya lawan dia. Anda ajarin saya lawan dia. Nah, kan. Coba Anda gimana? Saya pukul. Oke. Kalau misalkan dia mukul, kita kalah. Mending gua mukul lu diam. Kita lari, Mas. Gimana, Mas? Bisa. Tapi motor ketinggalan, mobil ketinggalan. Nah, film nggak laku. Film nggak laku. Ada juga latihan seperti di sini. Oh, Karena dalam silat ada kuda-kuda tinggi, sedang, atau rendah. oke. Jadi kita bisa menggunakan kuda-kuda rendah dan masuk serang. Misalkan, maaf, Saya ngapain? pukul ke muka. Pukul muka. Kalau saya mukul balas mukul, Kalah pasti karena tangannya Kalah. lebih panjang, betul. Iya. Jadi saya saya mukul, bisa turun. mau diturun. Oh, kakinya ditarik. Jangan kasihan. Oke. saya senang kok, Mas. Ntar pulangnya Mas, hati-hati Mas. Diturun enggak? Kalau Oke. udah turun, melintir, kita tinggal Tinggal arahkan kemana dia maunya tidur. Oh, coba. Ini gagal biasanya, Mas, kalau kayak gini-gini. Enggak. Bisa. Bisa. Saya pukul nih. Yuk, pukul. Lu kemana gimana sih? Oh, ini. Oh, iya. Ya, set. Oh, Tuh. Oh, gitu. Saya ditarik, saya jatuh. Ya, lagi. Set. Kita enaknya nggak usah turun. Oh, satu. Nggak usah turun, kita tinggal ngambil gitu. Oh, iya. Ambil apa? Ngerti nggak? Ambil kakinya. Di kakinya. Ambil bawah. Cuman hati-hati, saya nggak pernah ngajarin, terutama di sini ya. Begitu orang jatuh, jangan pernah ambil rambut. Mending kita berantem sekarang. Maaf. Mending kita yang berantem. Saya lupa. Sungguh betul. Jadi Ini rese banget ini orang. Dia marah-marah sama hitam putih. Saya malah punya yang satu tong segini. Ini kita tutup aja penutupan. Kalau saya nanya satu-satu aja ya, misalnya dari Iko dulu atau semua lah boleh. Sequelnya lagi nih ya, membuat sequelnya lagi. Berarti kan ekspektasi dari penonton akan meningkat. Ya kan, Anda tidak bisa membuat film karena banyak sekali, kita nggak usah ngomong film Indonesia, film luar aja. Membuat sequel kebanyakan hancur, sequelnya lebih jelek daripada yang pertama. Anda nggak takut nih ketika membuat sequel dari film ini? Kita berharap sih bisa mencapai target apa yang kita inginkan. Ketika kita bikin Merantau, terus kita masuk ke project kedua The Raid, kita sudah punya target, kita harus 5-10 step lebih baik dari Merantau, karena itu selalu harapan orang kan. Sekarang orang setelah menonton The Raid, mereka punya standar kualitas
yang begitu tinggi. Jadi harapannya pasti di film berikutnya akan lebih tinggi. Dan jadi PR kita adalah bagaimana membuat 5-10 step yang bisa lebih dahsyat dari Benar, Grey. karena tidak mudah kan Iya, pasti kan. makanya akan kita buat apa yang nggak muncul di film-film sebelumnya, termasuk adegan mobil, kita akan pasang di sequel. Pak Yayan kan ini lagi disukain sama orang-orang anak-anak muda kan, dia disukain karena fightingnya luar biasa katanya. Berarti kan kalau dia tidak ada main di film The Raid 2, orang-orang akan kecewa. Mungkin kalau dia dibotakin orang nggak tahu itu dia. Kita udah pernah botakin dia di Merantau. Oh pernah ya? Iya. Oh pernah botak juga. Saya pikir gondrong dari dulu ternyata. Mungkin trauma masa lalu membuatkan dia ngata-ngatain saya itu kan. Yang pasti mereka akan segera ke Amerika buat karena hak remake-nya sudah dibeli oleh Sony Pictures juga. Jadi ini Oh, akan di-remake? versi Hollywood dengan bintang papan atas Hollywood, Iko dan Yayan. Orang lagi kursus bahasa Inggris dan lain sebagainya mempersiapkan Yes, no, you diri yes, no. supaya yes no-nya di sana nggak dibohongin gitu kan. Oh, maksudnya di remake mereka ikut main tidak? Sampai sekarang mereka hanya sebagai action choreographer karena tetap Hollywood si Sony Pictures juga punya keyakinan kelebihannya adalah di koreografinya yang mereka nggak bisa gitu. Iya, iya. Tadi kan saya mengatakan bahwa biar bagaimanapun Iko ini adalah peran utamanya di sana ya, peran utamanya. Dan tadi kan saya bilang dulu film Indonesia itu film horor, ya kan? Kalau nggak film Triple X gitu kan, film porno. Sekarang film horor dengan pemain porno gitu kan. Nah, saya mau coba kalau misalnya bintang The Raid aktor laga lawan film horor, bukan main porno, ngaco. Film horor. Gimana caranya seorang SWAT berantem dengan Dracula gitu? Santet. Loh, kan mungkin aja ada filmnya kan, misalnya From Dusk Till Dawn tuh, ya kan, wah film tembak-tembakan lawannya zombie gitu kan, itu heboh loh Dusk Till Dawn yang pertama, yang udah ke-13 mah udah nggak laku. Tapi siapa tahu coba Iko lawan Anu udah pakai Dracula. Silakan. Ini tukang sulap atau Dracula nih? Mendingan berantem. Mas kan dulu kemarin udah Iya, enggak, saya mau tahu apakah udah sembuh gitu. selesai. Dia udah closing kan? Iya coba. Tuh makan tuh. Saya malah punya yang satu tong segini. Saya baru tahu orang jago berantem gagah begini kena kerupuk lari. Iya. Hah? Kok? Ya. Kok? Pulang nih. Ya, assalamualaikum. Salah. Kita tuh mau bikin sequel ini kok. Judulnya Penyerbuan Gedung Kerupuk. Jadi itu teh mafia ngumpetnya di gedung pabrik kerupuk. Gimana lu mau mainnya? Nggak ada. Hah? Nggak ada mas, setnya susah. Kenapa? Setnya susah mas. Kenapa susah? Alat semua. Alat semua. Alot semua, kerupuknya ada alot. Alat Nggak semua. bisa. Kalau ada lu nggak ikut main? Balik lagi ke driver aja mas. Maaf lu duduk jangan kayak supir dong. Oke, Kak. Coba Pak Yayan. Nah. Oke, saya tutup aja. Mudah-mudahan sequelnya berjalan dengan sempurna, ya, lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan luar biasa karena akhirnya negara kita bisa membuktikan bahwa karya yang diterima oleh multi negara ya atau dunia bukan hanya karya mereka tapi karya anak bangsa. Jadi Corbusier inilah hitam putih.